Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Aprilia Nugrahini, NIM 200414035 dari kelas manajemen 20A1. Melakukan uji one way ANOVA. Pertama, blok data merek dan penjualan. Kemudian copy. Selanjutnya paste ke data view, klik kanan, paste. Kemudian ke variabel view. Pada variabel pertama, X. Kemudian variabel kedua diisi Y. Tipe numerik, width 8, desimal 0. Pada label variabel X diisi merek. Kemudian variabel Y diisi penjualan. Kemudian value, klik pada bagian non, maka akan muncul kotak dialog value labels. Untuk kotak value, isikan angka 1, label diisi Samsung, klik add, kemudian value diisi angka 2, label diisi Oppo, klik add, value diisi angka 3, label diisi Vivo, klik add, value diisi angka 4, label diisi Lenovo, klik add, kemudian klik OK. Lalu pada measure, variabel X nominal, variabel Y scale. Kemudian kembali ke data view, klik analyze, kemudian compare means, klik one way ANOVA, kemudian masukkan variabel penjualan ke dependent list dan variabel merek ke faktor. Kemudian klik post hoc pada equal variance assume, klik to key. Kemudian pada significance level 0,05, klik continue. Kemudian klik option, centang descriptive, homogeneity of variance test. Kemudian pada missing value, centang exclude case analysis by analysis. Klik continue, klik OK. Ini adalah hasil output dari uji one way ANOVA. Pada output 1, statistical descriptive. Rata-rata penjualan handphone Samsung sebesar 45,30. Kemudian rata-rata penjualan handphone Oppo sebesar 41,10. Rata-rata penjualan handphone Vivo sebesar
39,00. Rata-rata penjualan handphone Lenovo sebesar 35,70. Dengan demikian, maka secara deskriptif dapat disimpulkan bahwa rata-rata penjualan paling tinggi adalah handphone Samsung, yakni sebesar 45,30. Kemudian pada output kedua, uji homogenitas kesamaan varians. Berdasarkan output SPSS ini, diperoleh angka Leveni statistik sebesar 2,508 dengan signifikansi atau probabilitas atau SIG sebesar 0,074. Karena nilai signifikansi 0,074 lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa varian keempat kelompok penjualan handphone yang kita bandingkan tersebut adalah sama atau homogen. Kemudian output ketiga, hasil analisis ANOVA. Berdasarkan output ini, diketahui nilai signifikansi atau SIG sebesar 0,009 lebih kecil dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa rata-rata keempat penjualan merek handphone tersebut berbeda secara signifikan. Kemudian pada output keempat, post hoc test, pengujian Tukey HSD atau pengujian perbandingan jamak untuk menentukan apakah tiga rata-rata atau lebih berbeda secara signifikan dalam jumlah analisis varian. Sebagai contoh, kita akan membandingkan rata-rata penjualan handphone Samsung dengan Oppo. Angka perbedaan rata-rata untuk penjualan merek handphone tersebut adalah 4,200. Angka ini diperoleh dari nilai rata-rata pada output deskriptif. Untuk penjualan Samsung 45,30 dikurangi dengan rata-rata penjualan Oppo 41,10. Kemudian post hoc test 2, untuk menguji apakah terdapat perbedaan rata-rata kedua merek handphone tersebut, maka kita harus melihat apakah nilai signifikansi hasil output SPSS lebih besar atau lebih kecil dari 0,05. Berdasarkan output ini diketahui nilai SIG sebesar 0,415, lebih besar dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa penjualan handphone Samsung dan Oppo adalah sama, dan perbedaan rata-rata penjualan secara deskriptif antara kedua handphone tersebut tidaklah signifikan. Selanjutnya, untuk membandingkan kelompok yang lainnya dilakukan dengan cara yang sama sebagaimana cara ini. Kemudian output kelima, homogeneity subset. Interpretasi output homogeneity subset. Untuk melihat kesamaan rata-rata, maka kita akan menggunakan output Tukey HSD. Berikut interpretasi tabel di atas. Pada subset 1 terdapat data penjualan Lenovo, Vivo, dan Oppo. Artinya, rata-rata penjualan ketiga merek handphone tersebut tidak mempunyai perbedaan yang signifikan. Dengan kata lain, rata-rata penjualan Lenovo, Vivo, dan Oppo adalah sama.
Pada subset 2 terdapat data penjualan Vivo, Oppo, dan Samsung. Artinya rata-rata penjualan ketiga merek handphone tidak mempunyai perbedaan yang signifikan. Dengan kata lain, rata-rata penjualan Vivo, Oppo, dan Samsung adalah sama. Kesimpulannya, dalam riset eksperimen ini hanya rata-rata penjualan Samsung dengan Lenovo saja yang berbeda. Sedangkan rata-rata penjualan handphone merek lainnya adalah sama. Dengan demikian, variabel merek hanya berpengaruh secara signifikan terhadap perbedaan rata-rata penjualan handphone merek Samsung dan Lenovo. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.